Ketika takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda di bawah langit Jakarta yang penuh sesak. Seorang CEO wanita, cantik, kaya raya, dan berkuasa, Alina Maheswari hidup dalam kemewahan namun hatinya terasa hampa. Di sisi lain, seorang pria sederhana, seorang petani miskin namun berparas tampan dan berhati mulia, bernama Dewa. Apa yang terjadi ketika sang ratu properti yang angkuh itu justru bertekuk lutut dan mengajukan sebuah pertanyaan yang tak terduga? Maukah kau menikah denganku? Namun, sang CEO sama sekali tidak menyangka, di balik penampilan sederhana pria itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Sebuah rahasia yang akan mengguncang dunia mereka hingga ke akar-akarnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya pemirsa, untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan komentar terbaik kalian untuk mendukung channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada tara. Amin ya robbal alamin. Coba dong tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa kita bersama untuk kebaikan ini bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisah luar biasa ini. Di jantung kota Jakarta, di mana gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menggapai awan, nama Alina Maheswari adalah sebuah jaminan. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, ia telah memegang tahta tertinggi di Maheswari Group, sebuah raksasa di dunia properti dan perhotelan mewah. Media menjulukinya Sri Kandi Baja dari Jakarta, seorang wanita dengan tatapan setajam elang dan keputusan bisnis yang tak pernah meleset. Hari itu, di dalam ruang rapat yang dingin berhias kaca dan baja, Alina baru saja memenangkan pertempuran terbesarnya. Jemari lentiknya mengetuk pelan permukaan meja mahoni yang mengkilap, senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibirnya. Para investor asing dari berbagai negara bertepuk tangan, terpesona oleh presentasinya yang brilian. Proyek Superblok terbaru, sebuah mahakarya arsitektur yang akan menjadi ikon baru di ibu kota, telah resmi jatuh ke tangannya. Kemenangan ini adalah penegasan bahwa di dunia yang didominasi kaum Adam, ia adalah sang ratu yang tak terkalahkan. Namun, tepuk tangan yang membahana itu seolah lenyap ditelan sunyi begitu pintu lift pribadinya tertutup. Lift itu membawanya naik, menembus lantai demi lantai, menuju sangkarnya yang paling mewah di puncak gedung tertinggi. Sebuah penthouse yang harganya bisa membangun ribuan rumah sederhana. Dari balik dinding kaca raksasa di apartemennya, Jakarta terbentang di bawah kakinya. Lautan cahaya lampu kota tampak seperti permadani permata yang berkelip indah. Siapapun akan iri melihat pemandangan ini, melihat apa yang telah diraih oleh seorang Alina Maheswari. Tapi bagi Alina, pemandangan itu hanyalah sebuah lukisan bisu. Indah, namun dingin dan tak bernyawa. Gema langkah kakinya di lantai marmer yang luas, menjadi satu-satunya musik yang menemaninya malam itu. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan hangat. Hanya kekosongan yang megah. Ia melepaskan blazer mahalnya, menyisakan gaun kerja yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia berjalan menuju bar mini, menuangkan segelas air putih, bukan anggur mahal yang biasa ia minum saat merayakan kemenangan. Matanya menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang memiliki segalanya. Kekayaan, kekuasaan, kecantikan. Tapi mengapa hatinya terasa begitu tandus? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Alina menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Suara di seberang telepon terdengar lembut namun penuh penekanan. Alina, selamat atas proyek barumu, Nak. Mama bangga, ucap ibunya, sebelum melanjutkan ke topik utama yang tak pernah absen. Tapi, kapan kamu akan membawa calon yang sepadan ke rumah? Usiamu sudah hampir kepala 3. Semua anak teman-teman Mama sudah menikah, sudah punya anak. Kamu mau menunggu sampai kapan? Alina hanya bisa memejamkan mata, mendengarkan rentetan kalimat yang sudah ia hafal di luar kepala. Baginya, pernikahan adalah sebuah merger bisnis. Harus ada keuntungan, harus ada kesetaraan status. Cinta adalah variabel yang terlalu rumit dan tidak bisa diukur dalam laporan keuangan. Setelah telepon ditutup, keheningan terasa semakin menusuk.
Ia kembali menatap kota di bawahnya. Ribuan lampu itu adalah ribuan kehidupan, ribuan cerita. Ada keluarga yang sedang tertawa, ada sepasang kekasih yang sedang berbagi cerita. Dan di sini, di puncak dunia, ia sendirian. Sebuah pertanyaan terlintas di benaknya, sebuah bisikan yang selama ini selalu ia tepis. Untuk apa semua kemewahan ini, jika pada akhirnya aku hanya bisa memeluk bayanganku sendiri? Malam itu, sang ratu properti Jakarta merasakan sebuah kemiskinan yang tak bisa disembuhkan oleh uang. Kemiskinan jiwa. Jauh dari gemerlap pusat bisnis, di salah satu sudut Jakarta yang lebih jujur dan membumi, kehidupan berdetak dengan ritme yang sama sekali berbeda. Di antara ganggang sempit yang riuh oleh suara tawa anak-anak dan aroma masakan dari dapur-dapur sederhana, berdiri sebuah bangunan yang seolah terlupakan oleh waktu. Sebuah gedung tua berlantai 5 yang catnya telah lama pudar, menjadi saksi bisu ribuan kisah penghuninya. Bagi orang luar, gedung itu hanyalah bangunan usang yang menunggu untuk diratakan. Namun, mereka tidak tahu, di puncaknya tersimpan sebuah rahasia, sebuah surga tersembunyi. Di sanalah, di atap gedung itu, terhampar sebuah keajaiban bernama Taman Langit. Bukan taman beton yang steril, melainkan sebuah oase hijau yang subur dan hidup. Deretan sayuran hidroponik yang dirakit dari pipa-pipa bekas, petak-petak tanah yang gembur ditanami cabai, tomat, dan kangkung, serta aroma segar dari daun mint dan kemangi yang menyebar terbawa angin. Di tengah kepungan beton dan polusi ibu kota, Taman Langit adalah sebuah anomali yang indah. Sebuah bukti bahwa kehidupan bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Dan di tengah surga kecil itu, berdirilah sang penjaganya, Dewa. Seorang pria berusia 31 tahun, dengan perawakan tegap dan kulit yang sedikit gelap terbakar matahari. Ia hanya mengenakan kaos oblong sederhana yang basah oleh keringat dan celana kargo lusuh. Rambutnya yang ikal tampak sedikit acak-acakan, namun sorot matanya memancarkan keteduhan dan kebijaksanaan yang jarang ditemui. Tangannya yang kokoh namun lembut dengan cekatan merawat setiap helai daun, membersihkan setiap jengkal tanah. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah panggilan jiwa. Dewa bukanlah pemilik gedung itu, ia hanyalah seorang penyewa. Namun, ia telah mengubah atap yang tadinya hanya tempat menjemur pakaian menjadi jantung kehidupan bagi komunitas di sekitarnya. Ia tidak menjual hasil panennya ke supermarket mewah. Sebaliknya, ia membagikannya kepada para penghuni rusun dan warga sekitar dengan harga yang sangat murah, bahkan seringkali gratis bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia juga mengajari anak-anak muda cara bercocok tanam, memberikan mereka keahlian dan menjauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Sore itu, saat senja mulai mewarnai langit Jakarta, seorang ibu tua bernama Ibu Wati naik ke atap dengan napas terengah-engah. "Nak Dewa," sapanya dengan senyum tulus. "Ibu mau minta sedikit kangkung sama cabai ya, buat makan malam." Dewa menghentikan pekerjaannya dan balas tersenyum. Senyum yang bisa menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. "Tentu saja, Bu. Ambil saja seperlunya, anggap saja kebun sendiri," jawabnya ramah, sambil membantu memetikkan kangkung yang paling segar. "Ini cabainya, Bu. Lagi bagus-bagusnya, pedasnya mantap." Ibu Wati menerima sayuran itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga rezekimu makin lancar, makin berkah." Dewa hanya mengangguk pelan. "Rezeki itu harus berputar, Bu. Biar berkahnya terasa oleh semua. Yang penting kita semua sehat." Inilah dunia Dewa. Dunia yang dibangun bukan di atas pondasi uang dan kekuasaan, melainkan di atas pondasi ketulusan, kepedulian, dan gotong royong. Di sini, kekayaan tidak diukur dari nilai saham atau luas properti, melainkan dari seberapa banyak senyuman yang bisa ia ciptakan dan seberapa banyak perut yang bisa ia kenyangkan. Dia adalah seorang pangeran tanpa mahkota, seorang raja di istananya yang sederhana, sang penguasa Taman Langit di jantung Jakarta. Dunia yang damai ini tidak tahu bahwa badai besar dalam wujud seorang wanita cantik dan ambisius sedang bergerak mendekat untuk merenggut segalanya. Beberapa minggu berlalu sejak malam perayaan itu. Roda-roda birokrasi dan perizinan untuk proyek superblok raksasa Maheswari Group mulai berputar. Di atas kertas, semuanya berjalan mulus. Negosiasi pembebasan lahan hampir rampung. Hampir. Karena ada satu kerikil kecil yang mengganjal,
sebuah anomali yang mengganggu kesempurnaan rencana Alina. Siang itu, Alina turun langsung ke lokasi proyek. Ia keluar dari sedan hitam mewahnya yang mengkilap, kontras dengan jalanan sempit dan becek di pemukiman padat itu. Dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya dan setelan kerja berwarna gading yang tanpa celah, kehadirannya seperti makhluk dari planet lain. Para penduduk menatapnya dengan campuran rasa kagum dan curiga. Ia mengabaikan semua tatapan itu, langkah kakinya yang mantap di atas sepatu hak tinggi, seolah tak terpengaruh oleh tanah yang tak rata. Seorang manajer lapangan menghampirinya dengan raut wajah cemas. "Selamat siang, Bu Alina. Maaf mengganggu waktunya." "Langsung saja ke intinya, Pak Budi. Ada masalah apa?" tanya Alina dengan nada dingin, matanya sibuk memindai area sekitar. "Hampir semua lahan sudah beres, Bu. Tinggal satu bangunan tua di ujung sana," kata Pak Budi sambil menunjuk ke sebuah gedung yang tampak paling usang di antara yang lain. "Penghuninya, atau lebih tepatnya pengelolanya, menolak keras untuk menjual. Sudah kami tawarkan kompensasi 3 kali lipat dari harga pasar, tapi dia tidak bergeming sedikitpun." Alina melepas kacamatanya, menatap gedung itu dengan sorot mata meremehkan. "Hanya satu orang? Siapa dia? Preman penguasa wilayah?" "Bukan, Bu. Sama sekali bukan. Menurut warga, dia hanya seorang petani. Namanya Dewa." Alina hampir tertawa mendengarnya. Petani? Di tengah Jakarta? Di atas lahan premium yang akan ia sulap menjadi menara berlian? Ini pasti lelucon. "Anda tidak bisa mengatasi satu orang petani? Suruh tim hukum kita kirim somasi. Jika perlu, pakai aparat," perintahnya, menganggap masalah ini selesai. "Sudah kami coba dekati dengan berbagai cara, Bu. Tapi orang ini berbeda. Dia sangat dihormati oleh warga. Menggunakan cara paksa hanya akan menciptakan citra buruk bagi proyek kita. Jelas Pak Budi hati-hati." Alina mendesah kesal. Ia tidak punya waktu untuk drama picisan seperti ini. "Baiklah. Biar saya sendiri yang bicara padanya." Kadang, orang-orang seperti itu hanya perlu melihat langsung siapa yang mereka hadapi. Dengan angkuh, ia melangkah menuju gedung tua itu, diikuti oleh beberapa stafnya yang tampak tegang. Udara di dalam gedung terasa pengap dan lembab. Ia menaiki tangga demi tangga, suara hak sepatunya menggema di lorong yang sepi. Semakin ke atas, ia mencium aroma aneh. Aroma tanah basah dan tumbuh-tumbuhan segar, aroma yang sama sekali tidak cocok berada di tempat seperti ini. Pintu menuju atap terbuka. Dan di sanalah, Alina tertegun. Matanya yang biasa melihat maket arsitektur dan laporan keuangan kini, disuguhi pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kebun yang subur terhampar di hadapannya. Di tengah kebun itu, seorang pria bertelanjang dada, punggungnya yang kokoh basah oleh keringat, sedang mencangkul tanah dengan hikmat. Itulah Dewa. Dewa merasakan ada yang datang. Ia berhenti, berbalik, dan menyeka keringat di dahinya. Matanya yang teduh bertemu dengan mata tajam Alina. Tidak ada rasa takut atau gentar di sana. "Anda pasti Dewa," ucap Alina, memecah keheningan. Nadanya datar, penuh superioritas. "Saya Alina Maheswari, pemilik lahan ini." Dewa hanya mengangguk kecil. "Selamat siang, Bu Alina. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tenang dan berat. "Saya rasa Anda sudah tahu maksud kedatangan saya. Saya mau Anda kosongkan tempat ini. Sebutkan harga Anda, saya akan bayar. Berapapun," kata Alina langsung ke inti masalah, tangannya seolah siap menandatangani cek. Dewa tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Alina merasa sedikit terganggu. "Maaf, Bu. Tempat ini tidak untuk dijual." "Jangan naif. Semua orang punya harga," desis Alina. 1 miliar? 2 miliar? Sebut saja." Dewa meletakkan cangkulnya. Ia berjalan mendekat, tatapannya tak lepas dari Alina. "Ibu lihat semua tanaman ini? Ibu lihat anak-anak yang tersenyum di bawah sana, karena bisa makan sayur segar? Ibu dengar tawa para lansia yang merasa tidak kesepian lagi karena punya kegiatan di sini? Coba ibu nilai dengan uang. Berapa harganya?" Alina terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia beli.
Di hadapannya berdiri seorang petani miskin, namun sorot matanya menunjukkan kekayaan yang tidak dimiliki oleh Alina. Pertemuan mereka bukan lagi soal bisnis. Ini adalah benturan dua dunia yang sangat berbeda. Wajah Alina mengeras. Ditatap balik oleh mata setenang telaga itu membuatnya merasa terhina. Selama ini, semua orang tunduk pada kekuasaannya, pada pesona uang yang ia tawarkan. Tapi pria di hadapannya ini, seorang petani yang bahkan tidak memakai alas kaki yang layak, justru menatapnya seolah ia yang tidak mengerti apa-apa. Ini adalah penghinaan terbesar bagi logikanya. Nilai? Alina tertawa sinis, suara tawanya terdengar asing di tengah kedamaian kebun itu. Nilai yang Anda bicarakan itu namanya sentimentalitas. Dalam dunia saya, sentimentalitas tidak bisa membayar gaji karyawan, tidak bisa membangun infrastruktur, dan tentu saja tidak bisa mengubah Jakarta menjadi kota kelas dunia. Yang punya nilai nyata adalah tanah di bawah kaki Anda, dan tanah ini milik saya. Ia melangkah lebih dekat, menunjuk sekeliling dengan gerakan tajam. Ini semua, katanya dengan nada merendahkan, hanyalah hobi yang memakan tempat. Saya menawarkan Anda kesempatan untuk mengubah hidup Anda. Dengan uang yang saya berikan, Anda bisa membeli tanah berhektar-hektar di desa, membangun pertanian yang sesungguhnya, bukan sekadar kebun mainan di atap gedung rongsokan seperti ini. Dewa tidak terprovokasi. Ia justru melihat sesuatu di balik tatapan tajam Alina. Ia melihat kelelahan, kerapuhan yang tersembunyi di balik benteng arogansi yang kokoh. Ia sadar, berdebat dengan logika angka melawan wanita ini tidak akan ada gunanya. Alina tidak buta, ia hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari puncak menara gadingnya yang tinggi. Untuk membuatnya mengerti, ia harus membawanya turun ke bumi. Ibu benar, ucap Dewa pelan, sebuah jawaban yang membuat Alina terkejut. Ini mungkin tidak masuk akal dalam logika bisnis ibu. Karena memang, nilai yang saya bicarakan tidak bisa ditulis di atas kertas kontrak. Dewa mengambil sebuah pot kecil berisi bibit cabai yang baru tumbuh. Ia mengulurkannya pada Alina. Ibu adalah pebisnis yang hebat. Dan seorang pebisnis hebat tidak akan menghancurkan sebuah aset sebelum memahami betul potensi dan nilainya. Bukan. Alina menyipitkan matanya, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Apa maksudmu? Saya menantang Anda, Bu Alina Maheswari, kata Dewa, suaranya terdengar jelas dan mantap. Sebelum buldoser-buldoser ibu datang dan meratakan tempat ini, berikan saya 1 hari dari waktu Anda yang berharga. Hanya 1 hari. Tantangan itu menggantung di udara. Staf Alina di belakangnya saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang petani menantang seorang CEO raksasa. 1 hari, ulang Alina, nadanya masih meremehkan, namun ada percik rasa penasaran di matanya. Untuk apa? Untuk melakukan due diligence, seperti yang biasa orang bisnis katakan, jawab Dewa dengan senyum tipis. Habiskan 1 hari di sini, bersama saya. Lakukan apa yang saya lakukan. Bertemu dengan orang-orang yang hidupnya bergantung pada hobi saya ini. Kotorilah tangan Anda dengan tanah yang akan Anda gusur. Rasakan sendiri denyut nadi kehidupan di tempat yang Anda sebut rongsokan ini. Tanpa asisten, tanpa ponsel yang terus berdering. Hanya ibu dan tempat ini. Dewa menatap lurus ke mata Alina. Setelah itu, di penghujung hari, jika ibu masih dengan yakin bisa berkata bahwa tempat ini tidak bernilai dan harus dihancurkan, maka saya sendiri yang akan membongkar semuanya dan pergi dari sini tanpa meminta sepeser pun. Tawaran itu gila. Tapi justru kegilaannya itulah yang menarik bagi Alina. Pria ini begitu yakin dengan dunianya yang kecil. Keberaniannya, atau mungkin kebodohannya, menggelitik sisi kompetitif dalam diri Alina. Ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa keyakinan pria ini salah, bahwa pada akhirnya, semua idealisme romantis itu akan luluh di hadapan kenyataan yang dingin dan keras. Ia menatap tangannya yang terawat sempurna, lalu beralih menatap tangan Dewa yang kasar dan penuh bekas tanah. Sebuah seringai tipis muncul di wajahnya. Baik, ucap Alina dengan suara tegas, memecah ketegangan. Tantangan Anda saya terima. Kapan saya harus mulai bekerja, Pak Petani? Dewa tersenyum lega. Besok, saat matahari terbit. Matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan wujudnya di ufuk timur,
ketika sedan mewah Alina tiba di mulut gang. Langit Jakarta masih berwarna nila, dihiasi sisa-sisa bintang yang enggan menyerah pada fajar. Kali ini, Alina tidak datang dengan setelan kerjanya yang kaku. Ia mengenakan satu set pakaian olahraga desainer ternama, berwarna putih bersih, dengan sepatu lari yang harganya setara dengan upah minimum regional selama setahun. Ia pikir, ini adalah pakaian yang paling sesuai untuk bekerja di kebun. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia langsung sadar betapa salahnya ia. Di dunia ini, pakaiannya yang mahal justru membuatnya tampak konyol dan rapuh. Dewa sudah menunggunya di atap, ditemani secangkir kopi hitam yang mengepulkan uap. Ia hanya tersenyum melihat penampilan Alina. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan sepasang sarung tangan berkebun yang sudah usang dan sepasang sepatu bot karet yang jelas-jelas kebesaran. "Pakaian Anda bagus, Bu. Sayang kalau kotor," ucapnya singkat, dengan nada yang sulit diartikan oleh Alina, antara tulus dan sedikit menggoda. Dengan perasaan jengkel dan terpaksa, Alina menanggalkan sepatunya yang berharga dan memasukkan kakinya ke dalam bot karet yang longgar itu. Ini adalah zirah perangnya untuk hari ini. Tugas pertama Alina adalah sesuatu yang paling mendasar, menyiapkan media tanam. Dewa menunjuk ke tumpukan tanah, sekam bakar, dan kompos dari sisa sayuran. Tugas ibu sederhana. Campurkan ketiganya dengan perbandingan yang pas. Anggap saja sedang membuat resep masakan, jelas Dewa. Alina menatap tumpukan itu dengan jijik. Tangannya yang biasa memegang pena Mont Blanc dan tablet canggih kini, harus menyentuh tanah dan sisa-sisa busuk. Dengan ragu, ia mulai bekerja. Awalnya ia sangat canggung, mencoba menyekop dengan ujung jarinya seolah takut tercemar. Keringat mulai membasahi dahinya, bukan hanya karena pekerjaan fisik, tetapi juga karena pergulatan batinnya. Ini pekerjaan kasar, pekerjaan orang-orang yang tidak punya pilihan, pikirnya. Tanah ini hidup, Bu Alina, kata Dewa tiba-tiba, seolah bisa membaca pikirannya. Ia berjongkok di samping Alina, mengambil segenggam campuran tanah itu. Kompos ini adalah sisa kehidupan kemarin yang akan memberi nutrisi bagi kehidupan esok. Tidak ada yang benar-benar mati, hanya berubah bentuk. Dari sampah, menjadi berkah. Mungkin sama seperti manusia. Alina terdiam mendengar filosofi sederhana namun dalam itu. Ia berhenti sejenak, menatap tangannya yang kini kotor oleh tanah. Anehnya, ia tidak merasa jijik lagi. Ada sensasi yang aneh, sensasi terhubung dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang purba. Saat sedang asyik mengaduk tanah, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun datang menghampirinya. "Tante cantik, lagi main tanah ya?" tanyanya polos. Alina, yang biasanya tidak suka diganggu, entah kenapa tersenyum pada anak itu. "Iya, tante lagi belajar jadi petani. Nanti kalau tanamannya sudah tumbuh, aku boleh minta tomatnya ya, tante?" "Tomat dari kebun Om Dewa manis sekali," celotehnya lagi sebelum berlari pergi. Kata-kata anak itu seperti pukulan lembut di ulu hati Alina. Ia menatap hamparan hijau di sekelilingnya. Jadi ini, nilai, yang dibicarakan Dewa. Bukan nilai sentimental, tapi nilai kehidupan yang nyata. Sebuah tomat manis untuk seorang anak kecil, sesuatu yang tidak akan pernah tercatat dalam laporan laba rugi perusahaannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada transaksi di dunia ini yang tidak melibatkan uang, namun memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, kebahagiaan. Hari itu, di atas atap sebuah gedung tua, sang ratu properti mulai belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya terkadang tersembunyi di dalam segenggam tanah yang kotor. Satu hari itu ternyata tidak cukup. Dengan dalih, melakukan pengawasan aset secara mendalam sebelum keputusan final, Alina mulai menjadikan Taman Langit sebagai bagian dari rutinitasnya yang tak terjadwal. Staf dan manajernya di Maheswari Group dibuat pusing. CEO mereka yang biasanya tak bisa lepas dari ruang rapat dan data-data pasar, kini bisa menghilang selama berjam-jam, dan jika dilacak, posisinya selalu berada di gedung tua yang seharusnya sudah masuk dalam daftar pembongkaran. Alina datang dengan berbagai alasan. Awalnya ia berkata ingin memahami model bisnis komunitas yang Dewa jalankan. Ia membawa tabletnya, mencoba membuat diagram alir dan analisis SWOT untuk kebun atap itu, sebuah tindakan yang membuat Dewa tertawa geli. "Bu, ini bukan perusahaan.
Ini kehidupan. Tidak bisa diukur pakai grafik, kata Dewa sambil menyerahkan cangkul kecil padanya. Perlahan, tablet itu mulai sering tertinggal di dalam mobil. Diskusi mereka pun meluas, jauh melampaui urusan tanaman dan tanah. Suatu sore, saat mereka beristirahat di bawah peneduh sederhana sambil minum teh hangat, Alina mengeluhkan sistem distribusi logistik perusahaannya yang rumit. Dewa, sambil mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba memberikan ide. Kenapa tidak pakai sistem jemput bola, seperti di pasar-pasar tradisional? Bangun pusat distribusi kecil di tengah pemukiman padat. Lebih dekat dengan konsumen, memotong banyak biaya transportasi, dan membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Alina tertegun. Ide itu begitu sederhana, begitu membumi, namun sangat brilian. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh tim ahli lulusan luar negeri di kantornya. Sebaliknya, ketika Dewa kesulitan merancang sistem irigasi tetes yang efisien untuk petak-petak barunya, Alina hanya butuh waktu 15 menit untuk menggambar skema yang presisi di secari kertas bekas, lengkap dengan perhitungan debit air dan gradien kemiringan yang optimal. Di antara pertukaran ilmu itu, mereka mulai melihat pribadi di balik status masing-masing. Alina melihat seorang pria dengan wawasan seluas samudra, yang kebijaksanaannya tidak didapat dari buku-buku teks tebal, melainkan dari pengamatan yang tekun terhadap alam dan manusia. Sementara Dewa, untuk pertama kalinya, melihat sosok di balik Sri Kandi Baja. Ia melihat seorang wanita yang pundaknya menanggung beban ekspektasi yang luar biasa besar, yang tawa renyahnya saat berhasil menanam bibit pertamanya terdengar jauh lebih tulus daripada senyum kemenangannya di ruang rapat. Suatu senja, saat langit Jakarta dilukis dengan warna jingga keemasan, Alina tanpa sadar menceritakan tekanan dari ibunya perihal pernikahan. Menurut Mama, saya harus menikah dengan pria yang bisa menggabungkan kekuatan bisnisnya dengan perusahaan kita. Semacam merger antar kerajaan, ucapnya dengan nada getir. Dewa yang sedang membersihkan tangannya menatap Alina lekat. Memangnya hati bisa dimerger, Bu? Tanyanya lembut. Pertanyaan sederhana itu menohok Alina. Ia tidak bisa menjawab. Perlahan tapi pasti, benih-benih perasaan aneh mulai tumbuh di hati mereka, lebih subur dari tanaman manapun di kebun itu. Alina mendapati dirinya sering tersenyum sendiri di tengah rapat penting saat teringat lelucon Dewa. Ia bahkan mulai mengubah rute pulangnya hanya agar bisa melewati gedung tua itu, berharap bisa melihat sekilas siluet Dewa di atap. Bagi Dewa, kehadiran Alina menjadi warna baru yang mengejutkan. Ia terpikat oleh kecerdasan dan ketangguhan wanita itu, dan hatinya menghangat setiap kali ia berhasil membuat Alina tertawa lepas. Sebuah sentuhan kecil menjadi puncaknya. Saat mereka sedang memanen tomat ceri bersama, jemari mereka tak sengaja bersentuhan saat meraih buah yang sama. Sebuah sengatan listrik halus menjalari keduanya. Mereka sontak menarik tangan, wajah keduanya memerah di bawah temaram lampu kebun. Tak ada kata yang terucap. Namun keheningan itu terasa lebih riuh daripada percakapan apapun. Di momen itu, mereka berdua sadar, batas antara CEO dan petani, antara dunia korporat dan dunia komunitas, telah mulai kabur, digantikan oleh jembatan rapuh yang bernama perasaan. Kabar angin di dunia bisnis Jakarta menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Dan perubahan drastis pada rutinitas seorang Alina Maheswari tidak luput dari pengamatan. Para direksi mulai berbisik-bisik tentang proyek Superblok yang progresnya melambat secara misterius. Namun, gosip yang paling santer justru datang dari lingkaran sosialita kelas atas, langsung ke telinga Ibu Alina, Riana Maheswari. Suatu malam, Riana mendatangi penthouse Alina tanpa pemberitahuan. Ia menemukan putrinya sedang duduk di balkon, bukan dengan segelas anggur dan laporan keuangan, melainkan dengan sebuah pot kecil berisi tanaman tomat yang mulai berbuah. Pemandangan itu sudah cukup untuk menyulut kekhawatiran Riana. "Alina, apa-apaan ini?" tanya Riana dengan nada tajam, menunjuk pot itu seolah benda itu adalah sebuah aib. "Tante Widya bilang padaku, dia melihat mobilmu beberapa kali masuk ke pemukiman kumuh di area proyekmu. Dan sekarang ini, kamu mulai hobi berkebun." Alina menghela napas. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. "Aku hanya sedang melakukan riset mendalam, MA. Memahami dampak sosial dari proyek kita." "Riset?" Riana tertawa sarkastis. "Riset macam apa yang membuat putriku, seorang CEO, bergaul dengan orang-orang rendahan?
Mereka bilang kamu dekat dengan seorang petani di sana. Petani, Alina. Apa kata dunia? Apa kata rekan-rekan bisnis papa nanti? Tekanan itu datang bertubi-tubi. Ibunya mulai mengatur jadwal kencan buta untuknya dengan putra-putra konglomerat lain, seolah berusaha menyadarkan Alina akan tempatnya yang seharusnya. Setiap telepon dari ibunya kini terasa seperti interogasi. Dunia Alina yang tadinya hanya berpusat pada pekerjaan, kini mulai terasa sesak oleh ekspektasi keluarganya yang mencekik. Namun, ancaman yang lebih besar sedang mengintai dalam bayang-bayang. Ancaman itu bernama Daniel Wiratama. Daniel adalah CEO dari Wiratama Land, pesaing utama Maheswari Group. Ia adalah pria yang ambisius, cerdas, dan terkenal tidak pernah bermain bersih. Kekalahan dalam tender proyek Superblok itu telah melukai egonya, dan ia telah bersumpah akan merebut proyek itu dari tangan Alina dengan cara apapun. Daniel, seperti hiu yang mencium bau darah di air, merasakan ada yang aneh dengan Alina. Ia menyewa seorang mata-mata untuk mengikuti setiap gerak-gerik rivalnya itu. Laporan yang ia terima membuatnya mengerutkan kening. Foto-foto Alina yang sedang tertawa lepas sambil menanam sayuran, gambarnya yang sedang duduk di bangku reot sambil minum teh bersama seorang pria berpenampilan sederhana. Semuanya terasa ganjil. Siapa pria ini? Tanya Daniel pada mata-matanya. Namanya Dewa, Pak. Dia tidak punya apa-apa. Hanya pengelola kebun di atap gedung tua itu. Warga sekitar menyebutnya petani. Daniel terdiam sejenak. Lalu sebuah senyum licik dan kejam mulai tersungging di bibirnya. Ia melihatnya dengan sangat jelas. Ini bukan sekadar keanehan, ini adalah sebuah kelemahan. Sebuah celah fatal pada baju zirah sang Sri Kandi Baja. Alina Maheswari, sang ratu bisnis yang dingin dan penuh perhitungan, telah jatuh pada pesona seorang petani miskin. Sungguh sebuah skandal yang indah. Terus awasi mereka, perintah Daniel. Rekam semuanya. Dapatkan setiap detail kedekatan mereka. Saya tidak peduli berapa biayanya. Daniel tidak melihatnya sebagai sebuah kisah cinta. Baginya, ini adalah amunisi. Amunisi sempurna untuk menghancurkan kredibilitas Alina di mata para investor. Ia akan melukiskan narasi bahwa Alina telah kehilangan fokus, bahwa keputusannya kini dipengaruhi oleh hubungan asmara yang tidak pantas dan tidak profesional. Ia akan menggunakan Dewa sebagai pion untuk menghancurkan ratu. Sementara Alina berjuang melawan tekanan keluarganya, Daniel dengan sabar mulai menyusun papan caturnya, mempersiapkan serangan mematikan yang akan meruntuhkan seluruh kerajaan Maheswari Group. Daniel Wiratama adalah seorang pemangsa yang sabar. Ia mengamati hasil kerja mata-matanya bukan dengan nafsu, melainkan dengan ketenangan seorang ahli strategi. Tumpukan foto di mejanya bukanlah potret skandal biasa, melainkan peta kelemahan musuhnya. Ia melihat tawa Alina yang lepas di samping Dewa, dan yang ia lihat bukanlah cinta, melainkan kelalaian fatal. Kini, saatnya ia melepaskan serigalanya. Serangan itu tidak datang secara langsung. Daniel terlalu cerdik untuk itu. Ia memulainya dari fondasi, dari urat nadi proyek Superblok Maheswari Group. Tiba-tiba, pemasok utama baja yang telah menandatangani kontrak eksklusif, mengumumkan penundaan pengiriman dengan alasan masalah internal. Seminggu kemudian, pasokan semen berkualitas tinggi dari vendor lain ikut tersendat. Di saat yang bersamaan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tidak pernah terdengar namanya, mendadak mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh analisis dampak lingkungan proyek Alina cacat hukum. Izin yang sudah di tangan, mendadak statusnya dibekukan untuk peninjauan ulang. Alina merasakan getarannya. Ini bukan masalah bisnis biasa. Ini adalah sebuah serangan yang terkoordinasi. Ruang rapat di kantornya yang biasanya dingin, kini terasa panas oleh perdebatan dan kepanikan. Malam-malamnya yang sepi di penthouse kini digantikan oleh malam-malam tanpa tidur di kantor, ditemani tumpukan dokumen dan secangkir kopi yang sudah mendingin. Ia mengerahkan seluruh jaringannya, menelepon setiap kontak penting yang ia miliki, mencoba mencari jalan keluar dari labirin masalah yang menjeratnya. Tapi setiap pintu yang ia coba buka, seolah sudah dikunci dari luar. Ia seperti bertarung melawan hantu, sebuah kekuatan tak terlihat yang selalu selangkah lebih maju darinya. Ketika fondasi profesionalnya sudah cukup goyah, Daniel melancarkan serangan pamungkasnya.
Serangan yang menargetkan langsung ke jantung Alina. Sebuah email tanpa nama pengirim mendarat di kotak masuk para investor asing dan Dewan Direksi Maheswari Group. Subjeknya singkat, kondisi sebenarnya di proyek Superblok Maheswari. Lampirannya berisi serangkaian foto berkualitas tinggi. Foto Alina yang sedang menyiram tanaman dengan pakaian sederhana. Foto ia sedang duduk bersebelahan sangat dekat dengan Dewa, tertawa sambil makan jagung bakar. Puncaknya adalah sebuah video pendek yang diambil dari kejauhan, merekam momen saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan, dan keduanya tampak salah tingkah. Konteksnya dipelintir dengan narasi yang kejam. CEO Alina Maheswari, di tengah krisis proyek, justru menghabiskan waktunya untuk menjalin hubungan spesial dengan seorang buruh tani dari lokasi proyek. Keputusan-keputusan bisnisnya kini diragukan objektivitasnya. Apakah ini pemimpin yang bisa kita percaya untuk mengelola investasi triliunan rupiah? Badai itu meledak seketika. Telepon Alina tak henti-hentinya berdering. Para investor menuntut penjelasan. Para anggota dewan, yang selama ini menyanjungnya, kini menatapnya dengan tatapan penuh keraguan dan tuduhan. Dalam rapat darurat yang terasa seperti pengadilan, Alina merasa telanjang. Ia mencoba membela diri dengan data dan fakta, namun yang dilihat oleh semua orang di ruangan itu hanyalah foto-foto di layar proyektor. Foto-foto yang menangkap satu-satunya momen kebahagiaan tulus yang ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir, kini telah diubah menjadi senjata untuk menghancurkannya. Malam itu, Alina kembali ke pentousenya sebagai seorang ratu yang kalah perang. Kerajaannya diambang kehancuran, reputasinya hancur berkeping-keping. Ia menatap pot tomat di balkonnya, buah kecil yang pernah menjadi simbol harapan dan kehangatan, kini terasa seperti monumen kebodohannya. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Oleh dunia bisnis yang kejam, oleh dewan direksi yang oportunis, dan yang paling menyakitkan, ia merasa dikhianati oleh hatinya sendiri. Di titik terendahnya, sendirian di puncak menara kemewahannya, Alina Maheswari akhirnya menangis. Berita kehancuran Alina Maheswari menyebar seperti wabah. Ponselnya yang tak henti bergetar di atas meja marmer itu, seolah menjadi lonceng kematian bagi karirnya. Panggilan dari dewan direksi, pesan panik dari para investor, bahkan cacian dari ibunya. Alina mengabaikan semuanya. Ia menarik tirai tebal, menenggelamkan pentousenya ke dalam kegelapan, seolah dengan begitu ia bisa bersembunyi dari dunia yang telah menghakiminya. Di dalam sangkar emasnya, sang ratu properti merasa tak lebih dari seorang buronan. Berita itu akhirnya sampai ke Taman Langit, dibawa oleh seorang pemuda yang membacanya dari ponsel bututnya. Foto Alina dan Dewa terpampang di sebuah portal berita gosip dengan judul yang provokatif. Warga yang berkumpul menatap foto itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang berbisik-bisik. Namun Dewa, yang melihat foto itu dari balik bahu si pemuda, tidak melihat sebuah skandal. Ia melihat sebuah siasat licik. Ia melihat seorang wanita yang sengaja dijatuhkan karena telah berani mendekati dunia mereka, dunia orang-orang kecil. Hatinya dipenuhi amarah, bukan pada Alina, tapi pada kekejaman yang tak terlihat di balik semua ini. Malam itu, Dewa mengumpulkan para sesepuh dan pemuda dari komunitasnya. Ia tidak menunjukkan foto itu. Ia hanya berkata dengan tenang, proyek Bu Alina sedang dijegal oleh orang jahat. Semua pasokan berhenti, izinnya dibekukan. Jika proyek ini gagal dan jatuh ke tangan orang lain, orang itu tidak akan punya hati seperti Bu Alina. Mereka akan meratakan tempat ini tanpa berpikir dua kali. Lalu kita bisa apa? Wah, tanya Pak Udin, seorang pensiunan mandor bangunan yang disegani. Kita ini cuma kuli dan pedagang kecil. Melawan mereka itu seperti semut melawan gajah. Kita tidak melawan gajahnya, Pak, jawab Dewa, matanya menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kita hanya perlu menunjukkan pada Bu Alina bahwa dia tidak sendirian. Kita tunjukkan kekuatan yang tidak bisa mereka beli. Tanpa menunggu persetujuan lagi, Dewa menelepon Alina. Panggilan ke-27 yang masuk ke ponsel Alina hari itu. Entah kenapa, melihat nama Dewa di layar, tangan Alina bergerak sendiri untuk menjawabnya. Suaranya serak saat berkata, "Halo. Saya tidak akan bertanya ibu baik-baik saja, karena saya tahu jawabannya tidak." Suara Dewa di seberang terdengar tenang namun tegas, seperti batu karang di tengah badai.
Besok pagi, datanglah ke lokasi proyek. Bawa semua cetak biru dan catatan masalah yang ibu hadapi di lapangan. Bawa saja. Percaya pada saya. Telepon ditutup sebelum Alina sempat menolak. Perintah sederhana itu, yang diucapkan tanpa keraguan, entah bagaimana berhasil menembus dinding keputusasaan yang ia bangun. Keesokan paginya, dengan mata bengkak dan wajah pucat, Alina datang ke lokasi proyek. Dan pemandangan di hadapannya membuatnya terpana. Puluhan warga dari komunitas Dewa sudah berkumpul di sana. Pak Udin, dengan pengalamannya selama 30 tahun di dunia konstruksi, sedang mempelajari denah yang entah ia dapat dari mana. Para pemuda Karang Taruna, yang beberapa di antaranya adalah tukang listrik dan tukang las, sudah siap dengan peralatan mereka. Para ibu membawa rantang-rantang berisi kopi panas dan gorengan. Masalah pertama, kata Dewa pada Alina, seolah mereka sedang rapat direksi. Laporan bilang ada korsleting di instalasi listrik awal dan penyumbatan di beberapa saluran drainase utama. Benar? Alina mengangguk kaku. Kontraktor resmi meminta waktu 2 minggu dan biaya yang sangat besar untuk memperbaikinya. Dewa menoleh ke Pak Udin. Pak, bisa beres hari ini? Pak Udin tertawa renyah. Jangan meremehkan kami, Nak Dewa. Sebelum makan siang juga sudah kelar ini. Dan mereka pun bergerak. Bukan sebagai pekerja bayaran, tapi sebagai sebuah pasukan yang solid. Pak Udin memberi komando dengan suara lantang. Para pemuda bergerak cepat dan efisien, membongkar panel dan membersihkan pipa yang ternyata sengaja disumbat dengan karung semen. Para bapak-bapak lain membantu mengangkut material. Tidak ada birokrasi, tidak ada surat perintah kerja. Hanya semangat gotong royong yang tulus. Alina berdiri mematung di tengah kesibukan itu, secangkir kopi hangat pemberian Ibu Wati ada di tangannya. Ia melihat sebuah keajaiban. Ia melihat kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar uang dan kekuasaan. Ini adalah kekuatan kepercayaan, kekuatan komunitas. Orang-orang yang tadinya akan ia gusur, kini justru menjadi tentaranya yang paling setia. Mereka tidak dibayar, namun mereka bekerja dengan hati. Di tengah debu dan peluh mereka, Alina tidak lagi melihat kemiskinan. Ia melihat kekayaan sejati. Hatinya yang beku oleh pengkhianatan dunia korporat, perlahan mulai mencair oleh kehangatan yang tak ternilai ini. Matahari perlahan condong ke barat, memandikan taman langit dalam cahaya keemasan yang lembut. Pekerjaan di bawah telah selesai. Masalah kelistrikan dan drainase yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu, berhasil diatasi oleh pasukan Dewa bahkan sebelum sore tiba. Alina menghabiskan sepanjang hari di antara mereka, bukan lagi sebagai seorang CEO yang mengawasi, melainkan sebagai seorang murid yang mengamati. Ia melihat bagaimana tawa bisa menjadi bahan bakar, dan bagaimana secangkir kopi yang dibagikan bisa lebih memotivasi daripada bonus akhir tahun. Saat semua orang mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, Dewa mengajak Alina naik ke atap. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara angin senja yang berdesir di antara dedaunan. Dari atas sana, mereka bisa melihat lokasi proyek yang kini tidak lagi terasa sebagai medan perang, melainkan sebuah kanvas kosong yang penuh harapan. Alina menatap Dewa yang berdiri di tepi atap, menatap Cakrawala dengan pandangan yang damai. Pria ini, dengan kaus lusuhnya yang basah oleh keringat, telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh tim ahlinya. Ia tidak hanya memperbaiki masalah teknis, ia telah memperbaiki sesuatu yang retak di dalam diri Alina, kepercayaannya pada manusia. Semua topeng yang selama ini Alina kenakan, topeng Sri Kandi Baja, Ratu Properti, wanita dingin tak tersentuh, semuanya luruh tanpa sisa. Ia tidak peduli lagi dengan apa kata Dewan Direksi, apa kata para investor, atau bahkan apa kata ibunya. Semua kemewahan dan kekuasaan yang ia miliki terasa begitu kosong, dan tak berarti dibandingkan dengan ketulusan yang ia rasakan hari ini. Di dunia yang penuh intrik dan pengkhianatan, Dewa adalah satu-satunya pelabuhan yang nyata. Ia adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dengan hati yang berdebar kencang, didorong oleh sebuah keyakinan yang datang dari tempat yang paling dalam di jiwanya, Alina melangkah mendekati Dewa. Dewa, panggilnya lembut. Suaranya sedikit bergetar. Dewa berbalik, menatapnya dengan tatapan teduh yang selalu berhasil menenangkan badai di dalam diri Alina. Ya, Bu. Alina menggeleng pelan. Jangan panggil aku, Bu.
Panggil aku Alina. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ini adalah negosiasi terpenting dalam hidupnya, sebuah penawaran yang tidak ia siapkan dalam presentasi apapun. Ini murni datang dari hati. Aku punya segalanya. Alina memulai, matanya berkaca-kaca. Aku punya perusahaan, penthouse mewah, uang yang tidak akan habis 7 turunan. Tapi hari ini aku sadar, semua itu tidak ada artinya. Semua itu rapuh dan bisa hilang dalam sekejap. Hari ini, saat semua orang meninggalkanku, hanya kamu dan orang-orangmu yang berdiri di sisiku. Ia mengambil satu langkah lagi lebih dekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. Ia bisa merasakan kehangatan dari tubuh Dewa. Aku tidak butuh merger bisnis. Aku tidak butuh pasangan yang setara dalam kekayaan. Lanjutnya, suaranya kini lebih mantap. Aku butuh seseorang yang tulus. Seseorang yang bisa mengajariku arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku butuh kamu. Di tengah taman langit, di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi bisu, sang ratu properti yang angkuh itu menelanjangi jiwanya. Ia menatap lurus ke dalam mata Dewa dan mengajukan pertanyaan yang paling berani, paling tulus, dan paling gila yang pernah keluar dari bibirnya. Dewa, maukah kau menikah denganku? Pertanyaan itu menggantung di udara senja, rapuh seperti kelopak bunga namun memiliki bobot seberat seluruh dunia. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, Dewa hanya diam. Angin malam meniup helai-helai rambut Alina, sementara di bawah mereka, kota Jakarta mulai menyalakan jutaan lampunya, tidak peduli pada drama besar yang sedang terjadi di atas sebuah atap gedung tua. Alina menahan napas, seluruh keberadaannya tertumpu pada jawaban yang akan keluar dari bibir pria di hadapannya. Ia telah mempertaruhkan segalanya. Harga dirinya, hatinya, seluruh dunianya, dalam satu pertanyaan itu. Akhirnya, Dewa menarik napas panjang. Matanya, yang biasanya seteduh telaga, kini beriak oleh badai emosi yang rumit. Ada keharuan, ada kelembutan, ada rasa sakit, dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa Alina baca. Alina. Ucapnya, suaranya serak. Ia tidak lagi memanggilnya, Bu. Apa yang baru saja kamu katakan itu adalah hal terindah, paling tulus yang pernah aku dengar seumur hidupku. Secercah harapan mekar di dada Alina. Ia sudah siap tersenyum. Tapi, lanjut Dewa, dan satu kata itu cukup untuk membekukan harapan yang baru saja mekar. Maafkan aku tidak bisa. Dunia Alina seolah berhenti berputar. Kata-kata itu, diucapkan dengan lembut, namun dampaknya terasa lebih keras dari sebuah tamparan. Rasa hangat yang tadi menyelimuti hatinya lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia merasa bodoh, naif, dan dipermalukan. Tidak bisa, ulang Alina, suaranya nyaris berbisik, tajam dan penuh luka. Tawa sinis yang getir lolos dari bibirnya. Kenapa? Apa tawaranku kurang menarik, Pak Petani? Apa aku tidak cukup kaya untukmu? Bukan begitu, Alina. Tolong jangan berpikir seperti itu, sahut Dewa cepat, wajahnya menunjukkan penderitaan. Ini bukan karena kamu. Ini karena aku. Ia menatap lurus ke mata Alina yang kini mulai membangun kembali dinding esnya. Aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu. Kalau begitu beri aku alasan. Desak Alina, suaranya mulai meninggi, campuran antara amarah dan keputusasaan. Karena waktunya belum tepat, jawab Dewa dengan suara berat. Ada hal besar tentang diriku yang belum kamu ketahui. Sebuah rahasia yang jika kamu tahu sekarang, akan mengubah segalanya. Itu akan merusak ketulusan yang baru saja kamu berikan padaku. Alina menatapnya tak percaya. Rahasia? Alasan klise macam apa itu? Pikirannya yang tajam dan logis langsung berputar, mencari kemungkinan terburuk. Rahasia apa? Desisnya. Kamu sudah punya istri dan anak di kampung? Kamu buronan polisi? Atau kamu hanya ingin mempermainkan perasaanku sejak awal? Setiap tuduhan itu seperti belati yang menusuk hati Dewa, namun ia menerimanya tanpa membela diri. Ia tahu Alina sedang terluka. Bukan semua itu, katanya lirih. Suatu saat nanti kamu akan mengerti. Tapi tidak sekarang. Cukup sudah.
Alina tidak tahan lagi. Ia telah menelanjangi jiwanya di hadapan pria ini, dan sebagai balasannya, ia hanya mendapatkan teka-teki yang menyakitkan. Ia merasa seperti pengemis yang cintanya ditolak. Dinding es itu kini telah kembali berdiri, lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Punggungnya lurus dan kaku, postur seorang ratu yang telah merebut kembali mahkotanya, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Alina, tunggu. Panggil dewa. Alina tidak menoleh. Ia terus berjalan, menuruni tangga, meninggalkan taman langit yang beberapa menit lalu terasa seperti surga, dan kini terasa seperti neraka. Setiap anak tangga yang ia turuni terasa seperti sebuah langkah mundur, kembali ke dunianya yang dingin dan sepi. Ia telah membuka hatinya, dan sebagai balasannya, hatinya justru dihancurkan. Penolakan itu, tanpa alasan yang jelas, terasa jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Daniel. Karena kali ini, yang menolaknya adalah satu-satunya orang yang ia pikir bisa ia percaya. Luka yang ditimbulkan oleh penolakan itu tidak mengeluarkan darah, namun terasa jauh lebih mematikan. Malam itu, di dalam kemewahan pentousenya yang sunyi, Alina tidak lagi menangis. Air mata adalah kemewahan bagi hati yang masih bisa merasakan sakit. Hatinya kini telah berubah menjadi es. Rasa sakit yang membakar itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kemarahan yang dingin dan sebuah dahaga yang tak tertahankan akan jawaban. Logika seorang CEO, yang sempat tertidur oleh buayan perasaan, kini mengambil alih kembali kemudi jiwanya. Perasaan bisa dikhianati, tapi data tidak pernah berbohong. Rahasia? Ia membenci teka-teki. Di dunianya, semua variabel harus bisa diukur, semua risiko harus bisa dihitung. Dan, rahasia, dewa adalah variabel tak dikenal yang mengacaukan seluruh persamaannya. Ia tidak akan membiarkannya. Keesokan paginya, Alina memanggil kepala tim keamanan pribadinya, seorang mantan perwira intelijen bernama Heru, pria yang bisa menemukan jarum di tumpukan jerami. Heru berdiri kaku di hadapan Alina yang duduk di meja kerjanya, wajahnya kembali menjadi topeng baja tanpa emosi. "Saya punya tugas untuk Anda, Pak Heru," kata Alina, suaranya datar dan dingin. "Saya ingin Anda mencari tahu semua hal tentang seorang pria. Namanya Dewa. Dia tinggal di atap gedung tua di area proyek Kemayoran." "Hanya itu informasinya, Bu?" tanya Heru. "Hanya itu yang saya punya," jawab Alina. "Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Kerahkan semua sumber daya, lacak masa lalunya, keluarganya, catatan pendidikannya, catatan kriminal jika ada. Saya mau tahu bahkan golongan darahnya jika perlu. Saya mau setiap lembar kehidupannya ada di atas meja saya dalam waktu secepat mungkin. Jangan ada biaya yang ditahan." Perintah itu mutlak. Perburuan pun dimulai. Namun, 2 hari pertama, tim Heru menemui jalan buntu. Pria bernama Dewa itu seperti hantu. Tidak ada KTP yang terdaftar atas namanya dengan ciri-ciri yang cocok. Tidak ada catatan kependudukan, tidak ada jejak digital. Seolah-olah ia baru muncul di muka bumi beberapa tahun lalu saat mulai mengelola kebun itu. Kegagalan ini justru semakin memicu obsesi Alina. Siapa sebenarnya pria ini? Titik terang datang dari arah yang tak terduga. Salah satu informan Heru di lapangan berhasil mendapatkan sebuah foto lama dari album milik Ibu Wati. Foto sebuah acara syukuran kecil di Taman Langit beberapa tahun silam. Di foto itu, Dewa tampak tersenyum, dan di latar belakang, seorang pria tua berpakaian necis yang tak sengaja ikut terfoto sedang menatap Dewa dengan tatapan yang rumit. Heru fokus pada pria tua tak dikenal itu. Menggunakan perangkat lunak pengenal wajah, komputer berputar selama berjam-jam, menyaring jutaan data. Lalu, sebuah kecocokan muncul. Nama pria tua itu adalah Subiakto, dan jabatannya membuat Heru nyaris tersedak kopinya. Subiakto adalah tangan kanan, orang kepercayaan dari Suryo Wibisono, pendiri dan pemilik Dewantara Agro Lestari, salah satu konglomerasi agribisnis paling tua dan paling dihormati di seluruh Asia Tenggara. Benang merah itu mulai terlihat. Heru memerintahkan timnya untuk menggali semua arsip lama keluarga Wibisono. Dan di sanalah, di dalam majalah bisnis lawas edisi, para pewaris tahta korporasi Indonesia, mereka menemukannya. Malam itu,
Heru datang ke penthouse Alina membawa sebuah map tebal berwarna coklat. Wajahnya serius. Bu, kami sudah menemukan identitasnya. Alina membuka map itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Lembar pertama adalah sebuah foto. Foto Dewa, beberapa tahun lebih muda, dengan rambut tersisir rapi dan mengenakan setelan jas yang harganya mungkin bisa membeli seluruh gedung tua tempatnya tinggal. Ia sedang berdiri di sebuah podium, di sebuah acara penganugerahan bergengsi. Di bawah foto itu tertera sebuah nama yang membuat napas Alina tercekat. Raden Mas Dewa Anggada Wibisono. Putra tunggal dan pewaris tunggal dari Suryo Wibisono. Alina membalik lembar-lembar berikutnya dengan cepat. Diagram silsilah keluarga, daftar aset perusahaan yang nilainya membuat Maheswari Group tampak seperti perusahaan rintisan, artikel-artikel yang menjulukinya sebagai Pangeran Agribisnis yang jenius, dan sebuah artikel terakhir dari 5 tahun lalu yang memberitakan tentang hilangnya sang putra mahkota dari sorotan publik setelah perselisihan hebat dengan ayahnya mengenai arah perusahaan. Seluruh kepingan puzzle itu menghantam Alina dengan kekuatan sebuah badai. Wawasannya yang luas, ketenangannya yang tak tergoyahkan, bahkan penolakannya yang membingungkan. Semuanya kini masuk akal. Dia tidak menolak Alina karena tidak mencintainya. Dia menolaknya karena ingin memastikan Alina mencintai Dewa si petani, bukan Raden Mas Dewa Anggada Wibisono, sang pewaris triliunan rupiah. Alina bersandar di kursinya, map itu terlepas dari tangannya, isinya berhamburan di lantai marmer. Di hadapannya bukanlah potret seorang petani miskin, melainkan cetak biru seorang pangeran yang sedang menyamar. Dan ia baru saja melamarnya. Rasa malu, amarah, dan sebuah pemahaman yang aneh dan menyakitkan berperang di dalam dirinya. Dunianya jungkir balik untuk kedua kalinya dalam beberapa hari. Keheningan di dalam mobil terasa lebih pekak daripada kebisingan lalu lintas Jakarta di luarnya. Map coklat itu tergeletak di kursi penumpang di samping Alina, isinya seolah memancarkan aura yang membakar. Setiap lembar kertas di dalamnya adalah sebuah pengkhianatan, bukan terhadap cinta, tetapi terhadap kejujuran. Setiap artikel yang memujinya sebagai Pangeran Agribusines terasa seperti sebuah ejekan. Alina tidak kembali ke kantornya. Ia juga tidak pulang ke pentousenya. Dengan tangan yang terkepal erat di setir, ia memutar mobilnya, kembali ke tempat di mana semua kebohongan indah itu dibangun, Taman Langit. Kali ini, ia tidak datang dengan hati yang terluka atau penasaran. Ia datang sebagai seorang jaksa penuntut, membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia menaiki tangga gedung tua itu dengan langkah yang mantap dan berat. Setiap suara hak sepatunya yang menggema di lorong sepi, seolah menjadi ketukan palu hakim. Saat ia mendorong pintu atap, pemandangan yang menyambutnya sama seperti biasa. Dewa sedang di sana, menyirami tanaman di bawah temaram lampu-lampu kecil, punggungnya yang tegap membelakanginya. Mendengar suara pintu, Dewa berbalik. Wajahnya langsung menunjukkan kelegaan dan sedikit rasa bersalah saat melihat Alina. "Alina, kamu kembali," ucapnya lirih. Aku minta maaf soal semalam." "Aku." "Tidak perlu," potong Alina, suaranya sedingin es di kutub utara. Ia berjalan perlahan mendekatinya, tatapannya tajam dan tak terbaca. "Aku datang bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku datang untuk mendapatkan jawaban." Ia berhenti tepat di hadapan Dewa. Dari dalam tas tangannya, ia mengeluarkan selembar kertas yang paling memberatkan. Foto Dewa saat menerima penghargaan bisnis, mengenakan setelan jas yang sempurna. Alina menyodorkan foto itu ke dada Dewa. Dewa menatap foto itu, dan seluruh ketenangan di wajahnya runtuh seketika. Pundaknya yang tegap seolah merosot. Ia memejamkan matanya sejenak, sebuah ekspresi kekalahan total terukir di wajahnya. Topeng, Dewa si petani, telah hancur berkeping-keping. "Jadi, kamu sudah tahu," bisiknya, lebih seperti sebuah pernyataan pasrah daripada pertanyaan. Alina tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu. Dewa menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Ia berjalan gontai ke sebuah bangku kayu reot dan duduk, kepalanya tertunduk. 5 tahun yang lalu. Ia memulai, suaranya pelan, ditujukan pada tanaman-tanaman di sekelilingnya seolah mereka adalah satu-satunya teman yang ia punya.
Aku berada di puncak dunia yang bukan duniaku. Dunia ayahku. Dunia di mana nilai manusia diukur dari nol di belakang angka di rekening bank. Di mana kesuksesan berarti mengakuisisi lebih banyak, menguasai lebih banyak, tanpa peduli apa yang hancur di bawahnya. Ia mengangkat kepalanya, matanya menatap Alina, memohon pengertian. Aku bertengkar hebat dengannya. Dia ingin perusahaan kami melakukan ekspansi besar-besaran, menggusur ribuan hektar lahan petani kecil untuk perkebunan monokultur raksasa. Baginya itu kemajuan. Bagiku itu penjajahan modern. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa mewarisi sebuah kerajaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Jadi aku pergi, lanjutnya. Aku melepaskan nama, fasilitas, segalanya. Aku hanya ingin membuktikan satu hal, pada ayahku dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa membangun sesuatu yang berharga dari nol. Sesuatu yang memberi kehidupan, bukan mengambilnya. Lahirlah Taman Langit ini. Ini adalah tesisku, pembuktianku. Alina masih diam, mendengarkan setiap kata, membiarkan cerita itu meresap, mengisi setiap celah kebingungannya. Lalu kamu datang, kata Dewa, tatapannya kini penuh dengan kelembutan yang menyakitkan. Kamu datang seperti badai, sama persis seperti dunia yang aku tinggalkan. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang lain di matamu. Aku melihat kerapuhan yang sama, rasa lelah yang sama karena harus terus menjadi kuat. Aku jatuh cinta padamu, Alina. Aku jatuh cinta pada wanita tangguh yang hatinya tersentuh oleh senyum seorang anak kecil karena sebutir tomat. Itulah sebabnya aku merahasiakannya. Aku takut. Aku begitu takut jika kamu tahu siapa aku, kamu akan melihatku dengan cara yang berbeda. Kamu akan melihat aliansi bisnis, merger kekuasaan. Aku takut ketulusan di matamu akan hilang, digantikan oleh perhitungan. Aku ingin dicintai sebagai dewa, pria yang tangannya kotor karena tanah, bukan sebagai Wibisono, pria yang tangannya memegang saham. Saat kamu melamarku semalam, itu adalah momen paling nyata sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Karena aku tahu, kamu melamar dewa si petani. Jika aku bilang ya, aku menipumu. Jika aku memberitahumu rahasiaku saat itu juga, itu akan merusak momen paling tulus dalam hidupmu. Aku terjebak. Jadi aku memilih untuk menyakitimu, dengan harapan suatu saat nanti kamu akan mengerti. Penjelasan itu selesai. Keheningan kembali menyelimuti atap itu. Kemarahan di hati Alina telah padam, tersiram habis oleh badai pengakuan dewa. Yang tersisa kini hanyalah sebuah pemahaman yang dalam dan menyedihkan. Ia melihat pantulan dirinya dalam cerita dewa. Dua pewaris tahta yang sama-sama terbelenggu oleh emas, sama-sama mencari makna di tempat yang tak terduga. Penolakannya bukan sebuah penghinaan, melainkan sebuah pengorbanan. Keheningan yang mengikuti pengakuan dewa bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh. Kata-kata terakhirnya masih menggantung di udara, membangun jembatan di atas jurang kesalahpahaman yang telah memisahkan mereka. Alina menatap pria di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya secara utuh. Bukan hanya dewa si petani, bukan pula Raden Mas Wibisono sang pewaris. Ia melihat keduanya, seorang pria yang memiliki kekuatan seorang raja namun memilih untuk hidup dengan hati seorang rakyat jelata. Namun, momen pemahaman yang rapuh itu tiba-tiba terkoyak oleh getaran keras dari ponsel Alina yang tergeletak di bangku. Nama Heru, kepala keamanannya, berkedip di layar dengan penanda, urgent. Dengan enggan, Alina menjawabnya. Bu, Anda harus lihat berita sekarang. Suara Heru terdengar tegang. Daniel Wiratama baru saja menggelar konferensi pers. Dia mengumumkan penawaran akuisisi paksa untuk seluruh saham Maheswari Group. Dia mengklaim memiliki dukungan dari mayoritas investor asing yang panik. Dia akan mengambil alih semuanya. Darah seolah surut dari wajah Alina. Ini adalah serangan terakhir. Serangan pamungkas dari seekor serigala yang tahu mangsanya sedang terluka parah. Daniel tidak lagi bermain di balik layar. Ia datang untuk menelan kerajaannya secara utuh. Aku kalah, bisik Alina. Ponsel itu meluncur dari genggamannya. Semuanya sudah berakhir. Bahkan jika aku bisa meyakinkan Dewan Direksi, aku tidak punya sumber daya untuk melawan tawarannya.
Dia menang. Dewa melihat keputusasaan total di mata wanita yang ia cintai. Ia melihat benteng terakhirnya runtuh menjadi debu. Dan pada saat itu, ia tahu bahwa waktunya untuk bersembunyi telah habis. 5 tahun ia hidup dalam damai, dalam dunianya yang ia ciptakan sendiri. Tapi kini, badai dari dunia lamanya telah datang untuk menghancurkan satu-satunya hal yang lebih berharga dari kedamaian itu. Masa depan Alina dan komunitas yang telah memberinya rumah. Dengan ketenangan yang menakutkan, Dewa mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak yang sudah 5 tahun tidak pernah ia sentuh. Jarinya berhenti pada sebuah nama, Pak Subiakto. Ia menekan tombol panggil. Di seberang sana, telepon berdering di sebuah kantor megah yang menghadap ke perkebunan teh yang tak berujung. Subiakto, pria tua kepercayaan keluarga Wibisono, menjawabnya dengan nada formal. Halo? Pak Bey. Suara Dewa terdengar lagi setelah 5 tahun hening, tegas dan penuh wibawa. Ini Dewa. Saya butuh bantuan ayah. Sekarang juga. Tidak ada lagi pertanyaan. Satu kalimat itu sudah cukup. Pangeran yang tertidur itu telah bangkit. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah gempa bumi di dunia korporasi Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah rilis pers resmi dari Dewantara Agro Lestari mengguncang pasar saham. Isinya singkat namun dampaknya dahsyat. Dewantara Group, melalui putra mahkotanya, Raden Mas Dewa Anggada Wibisono, menyatakan dukungan penuh dan membentuk aliansi strategis dengan Maheswari Group untuk melawan segala bentuk akuisisi yang tidak bersahabat. Dunia bisnis gempar. Petani miskin, yang fotonya menjadi bahan gosip itu ternyata adalah sang pangeran agribisnis yang hilang. Ponsel Daniel Wiratama, yang tadinya dibanjiri ucapan selamat, kini berdering oleh panggilan panik dari para pendukungnya. Mereka tidak mendaftar untuk berperang melawan raksasa sekelas Dewantara. Penthouse Alina berubah menjadi markas perang. Papan tulis besar dipenuhi dengan diagram dan strategi. Namun kali ini, Alina tidak sendirian. Di sisinya, berdiri Dewa. Ia tidak lagi mengenakan kaos lusuhnya, melainkan kemeja bersih yang dipinjamkan oleh salah satu staf Alina. Pria yang sama, namun dengan aura yang berbeda. Dengan beberapa panggilan telepon, ia mengerahkan tim hukum terbaik di negara itu untuk membedah setiap kecurangan Daniel. Tim audit forensik dari Dewantara Group mulai melacak aliran dana haram yang digunakan Daniel untuk menyabotase para pemasok. Ini adalah kekuatan yang bersatu. Dewa adalah palu godam raksasa, membuka setiap pintu yang tertutup dan menghancurkan setiap rintangan dengan sumber dayanya yang tak terbatas. Sementara Alina adalah pedang rapier yang tajam. Dengan data-data yang disediakan oleh tim Dewa, ia menari, menemukan setiap celah dalam pertahanan Daniel, merancang serangan balik yang presisi dan mematikan. Mereka membongkar semuanya. Bukti transfer uang ke LSM palsu. Rekaman percakapan Daniel yang menekan para vendor. Kesaksian dari orang dalam Wiratama Land yang sudah muak dengan cara kotor bosnya. Semua itu mereka kumpulkan bukan untuk pengadilan, tapi untuk panggung yang lebih kejam, opini publik. Dalam sebuah konferensi pers balasan yang disiarkan langsung di semua stasiun TV nasional, Alina Maheswari berdiri tegak di podium. Dan di sampingnya, untuk pertama kalinya di hadapan publik setelah 5 tahun, berdiri Raden Mas Dewa Anggada Wibisono. Mereka tidak hanya membersihkan nama Alina. Mereka membacakan setiap dosa Daniel, lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kerajaan Daniel Wiratama, yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan kelicikan, runtuh menjadi puing-puing dalam waktu kurang dari 30 menit. Debu pertempuran telah mereda. Nama Daniel Wiratama lenyap dari panggung bisnis, digantikan oleh berita-berita skandalnya yang memalukan. Sebaliknya, nama Alina Maheswari kembali bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai Srikandi Baja yang dingin, tetapi juga sebagai pemimpin yang berprinsip, yang berani bertarung demi kebenaran. Dan di sampingnya, nama Raden Mas Dewa Anggada Wibisono menjadi legenda baru. Sang pangeran yang kembali dari pengasingan bukan untuk merebut tahta, melainkan untuk melindungi cinta dan keadilan. Hiruk-pikuk media perlahan surut. Proyek Superblok kembali berjalan di atas rel yang benar, kini dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Namun, di tengah semua kemenangan itu, ada satu urusan yang belum selesai.
Sebuah pertanyaan yang masih menggantung di antara langit Jakarta dan hati mereka berdua. Suatu sore, setelah semua rapat dan wawancara selesai, Dewa menggenggam tangan Alina. "Ada satu tempat yang harus kita datangi," katanya lembut. Ia tidak membawa Alina ke restoran mewah atau ke ruang dewan direksi Dewantara Group. Ia membawanya kembali ke rumah. Kembali ke Taman Langit. Tempat itu masih sama. Damai, hijau, dan penuh dengan aroma kehidupan. Seolah tidak tersentuh oleh badai korporasi yang baru saja mereka lalui. Di sanalah, di tempat di mana semuanya dimulai, Dewa mengajak Alina duduk di bangku kayu yang sama di mana ia dulu menolak lamarannya. "Sekarang," ucap Dewa, suaranya dalam dan tulus. "Kamu tahu semua rahasiaku. Kamu sudah melihat sisi pangeran dan sisi petaninya. Kamu sudah melihat kekuatanku, dan kamu juga sudah melihat ketakutanku." Ia menatap lurus ke dalam mata Alina, mata yang kini tidak lagi memancarkan kesepian, melainkan kekuatan dan cinta yang utuh. "Dan aku," lanjutnya, "aku sudah melihatmu di titik terendahmu, dan aku melihatmu bangkit lebih kuat dari siapapun. Aku tahu sekarang, cintamu bukan untuk hartaku, dan cintaku bukan karena kasihan padamu. Cinta kita telah diuji oleh api, dan ternyata ia tidak terbakar." Dengan gerakan yang mantap dan tanpa keraguan, Dewa turun dari bangku itu. Ia berlutut di hadapan Alina, di atas tanah yang telah mereka rawat bersama. Satu lututnya menyentuh bumi, sebuah gestur penghormatan tertinggi dari seorang pria kepada wanitanya. Dari sakunya, ia tidak mengeluarkan kotak beludru berisi berlian. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana yang ia buat sendiri semalam. Sebuah cincin yang terbuat dari lilitan ranting zaitun yang lentur dan kuat, dihiasi satu buah mutiara air tawar kecil yang berkilau lembut. Simbol dari kedamaian, kekuatan, dan keindahan yang lahir dari kesederhanaan. Ia mengambil tangan Alina, tangan yang sama kuatnya saat menandatangani kontrak triliunan maupun saat mencabut rumput liar. "Dulu, kamu yang bertanya padaku di sini. Sekarang, izinkan aku yang bertanya," bisiknya, suaranya bergetar oleh emosi. "Aku tidak menawarkan merger perusahaan atau aliansi kekuasaan. Aku menawarkan seluruh hidupku, seutuhnya, tanpa ada lagi rahasia. Alina Maheswari, maukah kau membangun masa depan bersamaku?" Air mata yang kali ini mengalir di pipi Alina bukanlah air mata kesakitan atau kekecewaan. Itu adalah air mata kebahagiaan.